Sok, Mulainya sok, sok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Terhormat Bapak Ruhenda, SAG, MM, MSI, dan yang saya hormati teman-teman sekalian yang sudah hadir di perkuliahan kali ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena berkat limpahan rahmatnya. Kita semua bisa berkumpul di kesempatan kali ini. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Daud Abdullah Syakir. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk menyelami topik terkait urgensi mempelajari bahasa asing bagi generasi muda Indonesia. Eh, di sini latar belakangnya, penguasaan bahasa asing telah menjadi kebutuhan vital di era globalisasi, terutama bagi generasi muda. Hal ini didorong oleh interconnectivity antar negara dalam berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, teknologi, dan budaya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan global village dengan menghapus batas-batas geografis. Menjadi kemampuan berbahasa asing sebagai jembatan penghubung dengan komunitas global. Pentingnya bahasa asing ini didukung oleh data konkret menurut World Economic Forum. 67% perusahaan multinasional menjadikan kemampuan berbahasa asing sebagai kriteria utama dalam perekrutan. Selain itu, penelitian British Council menunjukkan bahwa individu yang menguasai bahasa asing memiliki penghasilan rata-rata 25% lebih tinggi dibanding yang hanya menguasai satu bahasa. Ini membuktikan bahwa penguasaan bahasa asing tidak hanya penting untuk pengembangan diri, tetapi juga memberikan keunggulan kompetitif dalam pasar tenaga kerja internasional. Gue definisi dan peran bahasa asing. Bahasa asing dapat didefinisikan sebagai bahasa yang bukan merupakan bahasa ibu atau bahasa nasional suatu negara, namun dipelajari dan digunakan untuk tujuan komunikasi internasional. Dalam konteks Indonesia, bahasa asing mencakup bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, Arab, dan bahasa-bahasa lain yang memiliki nilai strategis dalam pergaulan internasional. Peran bahasa asing dalam kehidupan modern meliputi instrumen komunikasi global, alat akses informasi dan pengetahuan, medium pengembangan karir internasional, sarana pemahaman lintas budaya. Selanjutnya ada urgensi bahasa asing di era global. Era global telah menghadirkan berbagai tuntutan dan peluang yang menjadikan penguasaan bahasa asing semakin krusial bagi pemuda. Beberapa aspek yang menunjukkan urgensi tersebut meliputi satu, persaingan pasar kerja global. Pasar kerja internasional saat ini menempatkan kemampuan berbahasa asing sebagai keterampilan yang sangat berharga. Perusahaan multinasional dan startup global secara aktif mencari tenaga kerja yang dapat berkomunikasi dalam beberapa bahasa, menjadikan kompetensi berbahasa asing sebagai keunggulan kompetitif yang penting dalam proses rekrutmen. Gung, next. Yang kedua, akses pendidikan internasional. Penguasaan bahasa asing membuka peluang untuk melanjutkan pendidikan di universitas terkemuka di dunia, mengakses beasiswa internasional, dan berpartisipasi dalam program pertukaran pelajar. Yang ketiga ada pengembangan jaringan global. Bahasa asing memungkinkan pemuda untuk membangun network internasional, Jam dalam 7. lintas negara dan terlibat dalam komunitas global. Yang terakhir ada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memfasilitasi pembelajaran bahasa asing melalui program daring, aplikasi, dan media sosial. Meski menawarkan fleksibilitas dan pembelajaran interaktif, ketergantungan berlebih pada teknologi dapat menghambat penguasaan fundamental bahasa. Solusinya adalah mengintegrasikan teknologi dengan metode pembelajaran konvensional untuk mencapai pemahaman bahasa yang komprehensif. Selanjutnya, dampak penguasaan bahasa asing bagi pemuda.
Yang pertama ada dampak kognitif, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, pengembangan kreativitas dan fleksibilitas mental, peningkatan kemampuan problem solving. Yang kedua ada dampak sosial kultural. Eh, yang pertama, pemahaman lintas budaya yang lebih baik, toleransi dan apresiasi terhadap keberagaman, eh, kemampuan adaptasi dalam lingkungan multikultural. Yang terakhir ada dampak ekonomi yang meliputi peningkatan aspek prospek karir, akses ke peluang kerja internasional, dan potensi penghasilan yang lebih tinggi. Tantangan dan solusi dalam pembelajaran bahasa asing. Tantangan pertama, akses ke teknologi. Di beberapa daerah terpencil, akses ke teknologi seperti internet atau perangkat digital sangat terbatas, yang membatasi peluang pembelajaran bahasa asing secara online. Kesenjangan ekonomi, banyak keluarga tidak mampu membiayai kursus tambahan atau alat bantu belajar bahasa asing. Selanjutnya, ada solusi. Yang pertama, penggunaan teknologi sederhana. Mengembangkan aplikasi atau platform offline untuk pembelajaran bahasa asing yang bisa diakses tanpa koneksi internet. Yang kedua ada kerjasama dengan komunitas lokal, mengundang relawan, mahasiswa atau pekerja profesional untuk mengajar bahasa asing di daerah terpencil melalui program pengabdian masyarakat. Yang tiga, kemitraan dan perusahaan teknologi, mendorong perusahaan untuk menyumbangkan perangkat teknologi atau menyediakan akses internet gratis untuk institusi pendidikan di daerah terpencil. Kesimpulannya, penguasaan bahasa asing merupakan keterampilan penting di era global yang memberi berbagai manfaat dalam pengembangan diri, akses informasi, dan karir. Meski ada tantangan dalam pembelajarannya, solusi dapat ditemukan melalui pengembangan kurikulum dan kolaborasi berbagai pihak untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi persaingan global. Sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Guys, wabarakatuh. ini mau ngulangin Yes. opa.